Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Amelia akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dibahas setelah UTS. Materi pertama yaitu tentang analisis pengolahan hasil. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan dulu pengertiannya. Nah, pengolahan hasil dalam pendidikan atau penilaian sering melibatkan metode yang berbeda untuk menilai kinerja siswanya. Nah, dua metode utama yang sering digunakan antara lain yaitu penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan normal atau PAN. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari keduanya. PAP yaitu adalah metode penilaian di mana hasil siswa diukur terhadap kriteria atau standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam PAP, fokusnya adalah pada apa yang siswa ketahui dan dapat dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan, bukan dibandingkan dengan kinerja siswa lainnya. Nah, di sini ada kelebihan maupun kekurangan dari metode ini. Kelebihannya itu PAP memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan siswa ketahui dan lakukan. Yang kedua yaitu semua siswa dinilai berdasarkan standar yang sama sehingga lebih adil. Dan yang ketiga, PAP mendorong siswa untuk mencapai atau melampaui standar yang telah ditetapkan tanpa harus dibandingkan dengan kinerja teman-temannya. Yang keempat, mudah untuk mengidentifikasi area di mana siswa membutuhkan bantuan tambahan. Lalu kekurangannya yang pertama, kurang fleksibilitas, ya, tidak memperhitungkan kemampuan awal atau kemajuan individu siswa sehingga kurang fleksibel untuk siswa yang mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Yang kedua, tidak memberikan informasi tentang bagaimana kinerja siswa dibandingkan dengan siswa lainnya. Yang ketiga, kemungkinan menimbulkan tekanan yang tinggi bagi siswa yang kesulitan mencapai standar yang ditetapkan. Lalu untuk metode yang kedua yaitu PAN, penilaian acuan norma. Definisi dari metode ini yaitu merupakan metode penilaian di mana hasil siswa diukur dengan membandingkan kinerja mereka dengan kinerja siswa lainnya. Dalam PAN, siswa diberi peringkat relatif terhadap teman-temannya. Sama seperti metode yang pertama, PAN juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang di mana posisi siswa dibandingkan dengan teman-temannya, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasikan siswa yang berprestasi tinggi ataupun rendah. Yang kedua, dapat menyesuaikan standar berdasarkan kinerja kelompok, sehingga lebih fleksibel terhadap variasi kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu berguna dalam situasi seleksi, di mana diperlukan perbandingan kinerja seperti penerimaan di sekolah ataupun program tertentu. Nah, metode ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu mendorong kompetisi yang tinggi di antara siswa yang bisa menyebabkan stres dan kecemasan. Yang kedua, lebih menekankan pada peringkat dibandingkan dengan pencapaian pembelajaran individu. Yang ketiga, siswa mungkin merasa tidak adil jika mereka berada di kelompok dengan siswa berprestasi tinggi atau rendah, karena penilaian mereka dipengaruhi oleh kinerja kelompok secara keseluruhan. Jadi bisa ditarik kesimpulan, baik PAP maupun PAN memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. PAP lebih fokus pada pencapaian standar yang ditetapkan dan memberikan penilaian yang lebih adil serta jelas. Sementara PAN memberikan perbandingan relatif antara siswa yang dapat berguna dalam situasi seleksi atau peringkat. Pemilihan metode penilaian tergantung pada tujuan penilaian dan konteks penggunaannya. Jadi tidak sembarangan metode digunakan
untuk menilai hasil kerja siswanya. Nah, untuk materi kedua yaitu tentang berbagai aplikasi yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran untuk mengembangkan dan menganalisis tes baik secara online maupun offline. Nah, aplikasi untuk mengembangkan tes online maupun offline, yang pertama bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Google Document. Fungsinya untuk membuat soal tes, kuis, dan lembar kerja secara manual. Kelebihannya di sini mudah digunakan, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu Adobe Acrobat atau PDF Editor. Fungsinya itu membuat tes dalam format PDF yang dapat dicetak atau diisi langsung di perangkat. Kelebihannya formatnya yang rapi dan profesional, lalu dapat digunakan secara offline. Yang ketiga yaitu Exam View. Fungsinya membuat dan mencetak tes berbasis komputer, mendukung berbagai jenis soal, antara lain multiple choice, true, false, atau esai, dan lain-lain. Kelebihan yang kedua yaitu fleksibel, mendukung berbagai format soal. Nah, untuk aplikasi secara online untuk mengembangkan, yang pertama yaitu Google Forms. Fungsinya untuk membuat kuis dan tes online dengan berbagai jenis soal. Kelebihannya mudah digunakan, otomatis mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua yaitu kuis. Nah, kuis ini memiliki fungsi untuk membuat kuis interaktif dan tes online. Dan kelebihannya menarik buat siswa. Hasilnya langsung dapat dilihat, mendukung gamifikasi aplikasinya untuk selanjutnya itu aplikasi untuk menganalisis hasil tes online dan tes non online. Yang pertama Microsoft Excel atau Google. Fungsinya itu untuk menganalisis dan memvisualisasi data hasil tes. Kelebihannya sangat fleksibel dan kuat dalam analisis data. Yang kedua itu SPSS. Fungsinya analisis statistik dan hasil tes. Memiliki kelebihan sangat kuat untuk menganalisis statistik kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.